Juga kita minta baik Vi, baik ibunya Eva Manurung atau siapapun untuk merintangi, menghalangi pengembalian anak. Karena kalau itu merintangi, itu akan ada menjadi perkara tersendiri nantinya. Seperti itu ya, nanti tinggal ke Komnas Anak. Kita berusaha ke Komnas Anak yang memang pada saat itu memang sudah kita salah satu yang kita rencanakan. Nah, cuma memang pada saat waktu berkunjung memang kami tidak dampingi seperti itu ya, artinya biar seperti netral lah, pure gitu lah, karena kebetulan memang kami pun punya agenda yang sebenarnya kita, kalau kita jujur bahwa harinya sebenarnya bukan hari itu ya kan, cuma buat kami tidak prinsipil juga, tidak menjadi suatu masalah ya kan. Kami persilakan Inara untuk datang didampingi oleh asistennya seperti itu, datang ke Komnas Anak, ketemulah Ketua Komnas Anak dengan petingginya di situ. Untuk apa? Untuk mengadu, untuk dapat dibantu oleh Komnas Anak untuk mediasi kepada Vi. Seperti itu. Dan Komnas Anak pun sudah melayangkan panggilan. Ini panggilan kepada Vi yang dilakukan oleh Komnas Anak. Oke. Nah, tapi informasi yang kami dapat bahwa Vi itu berhalangan hadir dalam pemanggilan Komnas Anak. Makanya di sini Komnas Anak bagian daripada kemitraan kita juga, yang memang dia suatu organisasi yang khusus untuk menangani masalah ibu dan anak, khususnya anak tersebut. Makanya kami berharap Bapak Agustinus Sirait sebagai Ketua Umum Komnas Anak dan jajarannya bisa memaksimalkan, karena kita tahu bahwa Komnas Anak ini punya gaung yang lebih hebat menangani masalah mediasi terhadap anak seperti itu. Nah, ini saya berharap banget Komnas Anak itu bisa menjalankan tugasnya, bisa memaksimalkan hingga melakukan mediasi. Nah, bila mana hal terburuk tidak terdapat, tidak mencapai titik temu, maka kami sebagai kuasa hukum akan melakukan upaya hukum terhadap anak. Salah satunya kita ke pengadilan untuk mengeksekusi, ataupun nanti kita membuat LP dan sebagainya. Karena kami pun juga akan melayangkan yang namanya somasi. Tapi dalam hal ini ya kita bijaklah, kita baik seperti itu. Karena di sini kita tidak menuding Vi itu melakukan penculikan, tetapi tidak mengembalikan haknya daripada Inara Rusli sebagai pemilik hak Hadonah. Sebenarnya kita minta itu aja, seperti itu, tidak ada laporan lain. Dan jangan sampai juga kita minta baik Vi, baik ibunya Eva Manurung atau siapapun untuk merintangi, menghalangi pengembalian anak. Karena kalau itu merintangi, itu akan ada menjadi perkara tersendiri nantinya. Seperti itu ya, nanti tinggal kita kaji lah apakah nanti di KUHP baru masuk di pasal berapanya, tapi kita belum berpikir ke sana. Tapi kita minta jangan dihalangi, tolong kembalikan sesuai dengan salinan putusan pengadilan. Seperti itu. Itu dari saya, mungkin nanti diteruskan Bu Erlina. Saya tambahkan ya, kan yang terkait dengan anak ini, yaitu poin pertama, sesuai putusan inkrah Mahkamah Agung, hak asuh anak-anak di bawah hak Hadonah ibunya, dalam hal ini adalah Inara. Karena anak ini masih belum mumayyiz, yaitu belum berusia 12 tahun, yang nantinya dia berhak akan memilih ikut siapa ibu atau ayahnya, gitu. Dan ini juga sudah pertimbangan dari majelis hakim yang melihat bukti-bukti pada saat persidangan, dikarenakan ayahnya waktu itu ada bukti kekerasan terhadap anak dan bukti-bukti perselingkuhan. Ya. Yang kedua, nafkah anak itu dipenuhi oleh Virgon sejak putusan pengadilan agama turun, yaitu 10 November 2023. Itu adalah suatu kewajiban sebagai seorang ayah kandung dan sebagai warga negara yang baik yang harus tunduk pada keputusan pengadilan sampai anak-anak ini berusia 21 tahun. Terlepas apapun status pernikahan orang tuanya, dalam hal ini ibunya, yaitu Inara. Yang ketiga, nominal nafkah anak adalah hasil dari pertimbangan majelis hakim
itu sesuai dengan kemampuan ayah kandungnya, dalam hal ini Virgon, dan disamakan dengan biaya bulanan dan biaya sekolah anak-anak, termasuk biaya ART dan biaya sopir di situ. Ya, dan ini sudah berjalan sejak hari pertama anak-anak masuk sekolah. Keempat, selama ini Virgon tidak pernah dilarang untuk bertemu, bermain, berkunjung, ataupun dibawa menginap oleh Virgon. Tapi dalam hal ini dibatasi tidak boleh lebih dari 2 hari. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya pertimbangan kesehatan dan keselamatan anak-anak, yakni tidak diperbolehkannya membawa anak ini menginap dari 2 hari, mengingat saudara Virgon adalah dulunya pemakai narkoba. Ya. Bukti jejak digital itu sudah ada ya, banyak. Poin 5, hingga saat ini syarat Virgon untuk diperbolehkan ikut mengasuh anak-anak yaitu surat keterangan selesai masa rehabilitasi dari rumah sakit KKO dan dari surat psikiater forensik sebagai tanda ia siap secara mental untuk mengasuh anak-anak, dan itu belum diserahkan dan belum diberikan atau dikasih unjuk ya kepada ibunya, dalam hal ini Inara. Tanggal 22 November 2025, Virgon membawa anak-anak tanpa seizin orang tua pengasuhnya, dalam hal ini ibu kandungnya yaitu Inara, dan hingga saat ini Inara dipersulit akses untuk menemui atau bahkan sekedar video call untuk anak-anaknya, dan tidak diberikan akses untuk menjemput anak-anaknya di sekolah. Bahkan neneknya dari anak-anak tersebut yaitu ibu kandungnya Inara itu tidak diberikan akses untuk melihat atau menjenguk anaknya, dan kami ada bukti chat WA-nya. Poin 7, dan kesaksian orang-orang yang mengasuh anak-anak bahwa mereka diberikan akses internet tanpa batas, dan juga anak-anak sudah batuk selama hampir sebulan dan tidak sembuh-sembuh dikarenakan terpapar asap rokok dari orang-orang yang berada di rumah tersebut, dan yang hampir semuanya itu merokok aktif. Poin 8, berdasarkan laporan perkembangan hasil psikotes psikolog anak, pengakuan anak-anak tersebut di atas, dan berita hoax dan hate speech terhadap Inara yang disampaikan oleh Ibu Eva Manurung di media, hingga saat ini jejak digital masih tersebar, mengakibatkan anak-anak mengalami penurunan kondisi psikis dan kesehatan secara signifikan. Poin 9, bahwa Inara sudah melakukan upaya persuasif melalui chat WA, menemui secara langsung, dan bahkan meminta Komnas Perlindungan Anak untuk mediasi dengan saudara Virgon perihal anak-anak. Namun hasilnya semuanya nihil. Maka demi hukum dan demi kebaikan anak-anak tersebut, kami selaku kuasa hukum akan melanjutkan dan bertindak tegas melanjutkan langkah-langkah hukum berikutnya untuk bisa merealisasikan putusan dari Mahkamah Agung, yaitu bahwa hak asuh anak-anak masih secara de facto masih berada di dalam asuhan Ibu Inara. Seperti itu aja ya penambahan dari saya. Bang, izin Bang, tadi kan sempat disinggung soal upaya mandiri Inara menjemput anak-anaknya Bang. Nah itu apakah suasana pas pengen penjemputan itu berselisih atau seperti apa Bang, di depan anak kah atau ada percekcokan Bang? Ya. Pada saat adanya penjemputan itu malam, beberapa minggu yang lalu, ya kan datanglah ke rumah Inara, itu datang ke rumah V seperti itu. Ya, informasi sih tidak ada percekcokan, tetapi adalah dilarang untuk dibawa serta oleh Inara. Artinya di situ anak itu dipertahankan untuk tidak ikut ibunya. Akhirnya Inara ya balik lagi pulang dengan tidak memperoleh hasil seperti itu. Bang, alasannya selain dibilang sama pihak Virgon, kami merawat anak-anak dengan baik, alasannya nggak mau ngasih ke Inara apa tuh Bang? Kalau dia merawat yang baik itu adalah kewajiban. Kewajiban seorang ayah itu udah pasti, mau anaknya itu dikuasai dia atau dikuasai oleh ibunya. Namanya perceraian itu merupakan kewajiban, memberikan sandang, pangan, papan, kan begitu, seperti itu. Jadi itu kewajiban, bukan menjustifikasi bahwa dia lebih baik, bukan itu, karena kewajiban. Alasannya keluarga Virgon nggak mau ngasih anak-anak Inara apa? Alasannya adalah karena dia melihat bahwa Inara ini belum selesai kasusnya. Kasusnya harus selesai,
ya kan. Nah setelah selesai barulah itu diberikan, itu kan alasan. Tetapi ini kan masalahnya adalah kalau kita merujuk anak adalah kita ada yang namanya kompilasi hukum Islam seperti karena mereka Muslim, kita juga ada undang perkawinan seperti itu. Jadi tidak merintangi, tidak menjadi hambatan hak adonah itu di tangan ibunya, walaupun ibunya saat ini penyelesaian perkaranya belum selesai. Berarti itu jadi salah satu syarat. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.